orang ngebobolang desa Bojong Jengkol yuk. Oh. Gerah udang dulur, gerah udang, kumperiung dulur, kumperiung. Ayo dulur urang gandeng tangan, ngape beres Bojong Jengkol mual katawa. Urang gotong royong, urang kuatkan hati sapikiran. Ayo dulur urang rapatkan barisan, masa depan desa memang sejahtera. Barengan urang bangun perekonomian desa, desa maju, desa sehat cerdas, desa endah gagah tertentang. Saya mau tanya nih, ketahanan pangan dari tanam padi di politik Pak. Betul. Itu gimana kelanjutannya Pak? Tahun 2023 kita sudah mendengar September itu, ini awalnya mendengar bahwa kita sedang krisis pangan, terutama krisis pangan pokok beras, karena waktu itu kita dengar juga di semua media online yang kita terima itu ini atau Indonesia ini impor berasnya luar biasa, dan kita dengar di tahun itu juga, akhir tahun 2023 kita dengar bahwa Indonesia krisis pangan yang mana nih? Pangan pokok bukan, kalau pangan pokok ya jelas artinya begini, ada beberapa aspek yang harus kita lihat, kita tinjau dan kita teliti. Kenapa sih kita bisa krisis beras begitu? Ya jelas karena bagi kami dengan impor beras kita banyak nih, hampir berapa puluh persen, dan itu kenapa jadi krisis? Karena ada tiga hal. Satu, karena negara pengekspor beras sudah off. Kedua, ada embargo dari negara-negara yang mengekspor beras ke kita. Terus ketiganya bisa saja ini bisa emang krisis petani murni. Jadi nggak ada petani lagi nih, udah kurang petani gitu ya. Apalagi petani yang menanam padi, itu bisa saja kita bisa krisis. Nah, mengantisipasi itu, waktu itu kami emang di tahun berikutnya pasti kami akan menggelontorkan anggaran untuk ketahanan pangan seragam, yaitu makanan pokok kita, yaitu padi dan juga beras. Oleh karena itu, waktu kemarin kita bincang-bincang dengan teman-teman, dengan LPM, BPD, ya kita nanti ke depan akan mengalokasikan anggaran dari ketahanan pangan itu pangan seragam, bukan pangan beragam sebetulnya. Sebelum ada MBG diberlakukan. Kalau MBG kan pangan beragam, sudah pasti. Karena apa? Karena apa yang dibutuhkan oleh makan bergizi gratis itu pangan beragam disebutnya. Apapun itu harus dari kita. Nah, kalau untuk menjawab pangan pokok, ya kita harus juga membuka lebar untuk para petani kita mulai menanam padi lagi. Nah, di sana pernah ada ini, ayo melak pare deui, supaya para petani dari mulai palawija
30 tahun palawija terus tidak ada padinya. Nah, dari tahun 2003 sampai 2025 itu terus kami sosialisasikan, konsolidasikan ke para petani bahwa yuk ulang melah pare deui lah, ulang melah pare deui, sebab padi itu adalah makanan pokok kita. Alhamdulillah dari target 40 hektar yang ada di Desa Bojong yang bisa ditanami padi, alhamdulillah tahun kemarin juga sudah para petani kita pemilik lahan sudah kembali nanam padi itu sekitar target 10 hektar. Kemarin waktu panen kedua kalau nggak salah itu sudah 7 hektar yang mau kembali ke padi. Yang 3 hektar lagi ya biasa, ini masih ada jagongnya, ada singkongnya. Setelah singkong, setelah ini nanti mereka mau kembali ke padi juga. Ini menjawab. Dan ditambah lagi kebutuhan kita nih, kebutuhan Desa Bojong yang luar biasa. Kalau kita hitung 3.173 KK, sekarang mungkin menambah karena kami patokannya itu aja dulu, 3.173 KK kali 0,8 kilo saja sehari. Bojong membutuhkan 2 ton 538 kilo. Ini luar biasa, pasar yang luar biasa dan kebutuhan yang luar biasa. Artinya yuk kita jawab, walaupun tidak 100% kita ngejawab bahwa kita butuh 2 ton 538 dikali 30 hari aja gitu. Karena makan tuh nggak ada prenya, makan nggak ada liburnya. Artinya kita harus full 30 hari kali 2 ton 538, 76 ton lebih. Itu kebutuhan Desa Bojong per bulan 76 ton lebih. Ditambah lagi kalau kita membaca siklus tanam dari mulai pengolahan lahan sampai jadi beras itu 4 bulan, 76 ton kali 4 bulan, kali 4 aja 300 ton lebih 300 ton lebih. Dan ini harus dijawab oleh kita kan itu. Pada hari ini kita belum makan berapa persen lah, nggak sampai 10%. Orang Bojong Jengko makan nasi hasil petani Bojong Jengko kan gitu. Artinya nanti kita akan rubah nih, sedikit-sedikit kita rubah. Mudah-mudahan nanti ke depan orang Bojong Jengko makan itu nasinya itu hasil padi olahan, yaitu petani-petani Bojong Jengko kan itu harapan kami ke depan. Masuk yang di Polybag itu. Nah, kalau yang di Polybag itu kan jawaban kami yang lain. Karena kekurangan, karena petani kita mindsetnya begini, ketika kita sosialisasikan yuk nanam padi lagi, mereka mindsetnya itu ke pengairan. Artinya pengairan penting karena tanaman padi sebetulnya tidak harus melulu dengan air. Sewaktu-waktu harus dikasih air, sewaktu-waktu juga harus dikeringkan. Nah gitu. Jadi dengan kita mempelajari tanaman tersebut, terutama padi, ya kita cari varian yang emang betul-betul bisa ditanam di darat. Dan alhamdulillah waktu itu kami dengan orang IPB, yang KKN, yang kami juga sengaja untuk dengan dosennya, dengan rektornya, kita ngobrol-ngobrol santai bagaimana caranya padi ini bisa ditanam di depan rumah, di halaman rumah. Jadi tidak untuk mencukupi, tapi minimal ada pesan moral bahwa apapun kejadiannya, Indonesia krisis pangan, krisis beras segala macam, Bojong Jengko yang harus paling siap karena di depan rumah, di halaman rumah sudah ada tanaman padi kan gitu. Makanya ada pola, kita bukan inovasi ya, bukan inovator. Kalau kita juga mengakui bahwa kita bukan inovator, tapi kita hasil studi tiru saja, studi tiru bahwa oh bisa ternyata nanam padi dalam polybag bisa. Oleh karena itu kami mulai bergerak nanam padi dalam polybag, nanam padi di dalam hidroponik kan itu. Dia bawahnya kolam ikan, atasnya kita tanam padi. Itu pernah kami lakukan. Betul-betul kita perkenalkan ke masyarakat kita, terutama ke para petani-petani muda.
jangan takut jadi petani hari ini. Petani kita bisa tidak berkotor-kotor ya dengan memakai polybag. Itu memperkenalkan kepada para pemuda ya, kepada para pemuda untuk yuk harus berani bertani hari ini, dan emang kita harus bersuasembada pangan, terutama ya di Bojonegoro. Oleh karena itu kami memperkenalkan ini juga di semua level tingkatan, dari mulai PAUD, TK, SD, kita terus sosialisasikan dengan dibantu oleh para mahasiswa yang lain KKN di kita, bahwa bagaimana caranya supaya kita dapat beras gitu. Dapat beras. Dan jarang sekali anak-anak kita, apalagi anak kecil, tahu bahwa nasi yang dimakan adalah dari tanaman yang seperti ini. Itu kita perkenalkan dari dini. Dan alhamdulillah dengan adanya KKN baik dari IPB, sekarang dari UIN Syarif Hidayatullah, itu cukup membantu kami untuk mensosialisasikan ke beberapa level di bawah, yaitu di level TK, PAUD sampai SD. Dan alhamdulillah mereka tahu bahwa oh, nanam padi itu seperti ini, sampai jadi nasi yang ada di depan kita. Nah, ini juga penting bagi kami untuk regenerasi petani ke depan. Karena apa? Karena organisasi-organisasi pertanian sudah mulai bergerak lagi nih, baik HKTI, Himpunan Kelompok Tani Indonesia, maupun KTNA, Kontak Tani Nelayan Indonesia, ini sudah mulai bergerak. Tambah lagi sekarang ada TMI, Tani Merdeka Indonesia. Ya, jadi semua bergerak untuk suasembada pangan kita, dan kita wajib untuk mendukung mereka. Ditambah lagi hari ini kita insya Allah tahun ini, tahun 2025, kita hanya mengalokasikan untuk 5.000 polybag saja dulu. Dimasukkan ke anggaran 5.000 polybag. Per polybagnya itu kami hitung itu 10.000. Dari mulai pengadaan galonnya, mineral itu, air mineral yang layak pakai oleh kita pakai untuk media tanam, dan tahun ini kita anggarkan untuk 5.000 dulu media tanam, 5.000 polybag dengan perhitungan 10.000 per polybag anggarannya. Jadi mulai pengadaan ininya sampai pengerjaannya, sampai perawatannya, sampai panen itu 10.000 per polybag. Dan alhamdulillah hari ini sudah bulan kedua tanaman kita ada banyak ini, ada beberapa fase. Ini yang baru penyemaian gitu, terus ada yang sudah, dan ada 2 pola sistemnya tanaman di polybag itu, ada tabela, ada sistem penyemaian. Yang mana yang bagus nih, penyemaian dulu apa langsung tanam benih langsung, tabela disebutnya. Ada dua kekurangan dan kelebihannya ada dari dua sistem tersebut. Cuma ya emang kita terus wajib mencoba bagaimana caranya supaya masyarakat kita sederhana saja pemikiran kita, sampaikan ke masyarakat dengan kesederhanaan kita, bukan dengan aturan-aturan yang memang mungkin masyarakat kita kadang-kadang bingung. Aturan ada bagus, tapi penyampaiannya ke masyarakat dengan SDM yang rata-rata emang para petani kita bukan petani modern, tapi petani tradisional, turun temurun dari orang tuanya. Dan kalau diperkenalkan dengan pertanian secara modern, mereka juga jadi lihat dulu karakter mereka. Insya Allah untuk kedepannya mudah-mudahan ini pertanian ala Tambula Sipot insya Allah bisa berlanjut di Desa Bojonegoro. Lagi-lagi saya jawab bahwa saya tekankan bahwa tanam padi dalam polybag dan ditebar di depan rumah itu bukan niat kami, bukan untuk mencukupi, tapi untuk memberikan pesan moral, pesan yang ini ke masyarakat kita, ke pemerintah juga, bahwa ternyata tanaman padi yang sehari-harinya harus ada beras di depan kita, ini betul-betul bisa ditanam di halaman rumah kita. Itu saja. Dan mudah-mudahan ke depan ini program ini bisa berlanjut, dan harapan kami yang paling penting adalah masyarakat Bojonegoro harus makan dari
nasi yang dihasilkan oleh padi para petani kita dan ibu-ibu yang ada di Desa Bojonggede. Itu aja. Yuk orang ngebobolang Desa Bojonggede yuk. Oh. Gerah udang dulur, gerah udang, kumperiung dulur, kumperiung. Ayo dulur urang gandeng tangan, ngape beres Bojonggede.